Halo, para generasi pembelajar. Pada video ini kita akan belajar mengenai Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Kesultanan Mataram Islam ini didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan. Jadi, ketika terjadi konflik di daerah Kesultanan Demak, maka kemudian Ki Ageng Pamanahan membantu Joko Tingkir untuk mengambil alih kekuasaan dari Arya Penangsang. Nah, karena jasanya, kemudian Ki Ageng Pamanahan mendapatkan hadiah berupa tanah perdikan di daerah Mataram. Kemudian Ki Ageng Pamanahan mendirikan kesultanan yang bernama Kesultanan Mataram. Ki Ageng Pamanahan juga dikenal dengan nama Ki Ageng Mataram. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, ia dilanjutkan oleh putranya yaitu Panembahan Senopati. Nah, ketika di Kerajaan Demak atau Kerajaan Pajang itu terjadi konflik lagi, maka Panembahan Senopati kembali membantu Pangeran Benowo untuk mengambil alih kekuasaan dari Arya Pengiri. Nah, karena jasa-jasanya, Panembahan Senopati kembali mendapatkan hadiah tanah perdikan di daerah Pajang. Kemudian wilayah Pajang dan Mataram dijadikan satu menjadi Kesultanan Mataram Islam yang baru. Struktur wilayah dalam Kesultanan Mataram Islam sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Nagari Ngayogyakarta. Nagari Ngayogyakarta ini merupakan pusat pemerintahan atau seperti ibu kota bagi dari sebuah kerajaan. Kalau di Indonesia seperti Jakarta. Nah, wilayah yang kedua adalah Nagara Agung. Wilayah ini melingkupi negara Ngayogyakarta, atau misalnya kalau di daerah kita itu di Indonesia itu ada Jakarta, maka wilayah-wilayah di sekitar Jakarta itu disebut sebagai Negara Agung. Yang ketiga ada Monconegoro atau Manconegoro. Manconegoro ini merupakan wilayah-wilayah taklukan yang berhasil dikuasai oleh Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Raden Mas Julang terjadi banyak pemberontakan di Mataram Islam. Tetapi Raden Mas Julang masih berhasil mempertahankan wilayah kekuasaan Mataram sehingga kerajaan Mataram atau Kesultanan Mataram ini masih utuh dan tidak terpecah belah. Kesultanan Mataram Islam sendiri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmiko, yang kemudian ketika naik tahta bergelar sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Alogo Sayidin Panatagomo, atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini memiliki beberapa program atau kebijakan. Yang pertama, ia memperluas wilayahnya sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Agung ini juga ada VOC yang sudah mulai membangun wilayah kekuasaannya di daerah Jawa dan di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, karena merasa terancam, Sultan Agung juga pernah melakukan serangan ke Batavia untuk menaklukkan VOC, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, Sultan Agung juga menciptakan Penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa ini merupakan akulturasi atau penggabungan dari tanggalan Saka, tanggalan Hindu, dengan tanggalan Islam, tanggalan Hijriah. Maka penggabungan dua tanggalan ini disebut sebagai Penanggalan Jawa. Ini adalah tokoh Sultan Agung. Nah, sepeninggal Sultan Agung, Kerajaan Mataram atau Kesultanan Mataram ini dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Amangkurat. Ini adalah Sultan Amangkurat I. Beda dengan ayahnya, Sultan Amangkurat I memilih bekerja sama dengan VOC karena jika rakyat itu sejahtera, maka si Sultan Amangkurat ini khawatir nanti jangan-jangan rakyatnya akan banyak mengganggu pemerintahannya. Jadi agar rakyat itu tidak banyak mengganggu, tidak banyak menuntut, tidak banyak memikirkan hal A, B, C, dan sebagainya, maka rakyat memang sengaja dibuat miskin dengan cara bekerja sama dengan VOC. Sultan Amangkurat I juga memberi
memberikan izin pendirian benteng Belanda di Mataram. Kemudian Sultan Amangkurat juga memindahkan pusat pemerintahannya ke Pleret. Nah, karena kebijakan-kebijakannya yang tidak pro rakyat ini, maka terjadi banyak pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Trunojoyo. Tetapi pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh Sultan Amangkurat dan VOC. Pemerintahan Mataram setelah Sultan Amangkurat I masih sama, mereka masih bekerja sama dengan VOC. Sultan-sultan yang bekerja sama dengan VOC antara lain ada Sultan Amangkurat II, Amangkurat III, Amangkurat IV, Pakubuwono II, dan Pakubuwono III. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III mulai muncul pemberontakan dari Mas Said. Mas Said ini siapa sih? Mas Said ini sebenarnya adalah pegawai yang ada di istana, tetapi karena ia merasa sudah cakap, sudah cukup terampil, maka ia mengajukan kenaikan pangkat. Nah, sayangnya kenaikan pangkat Mas Said ini ditolak oleh pemerintahan atau ditolak oleh kerajaan dan VOC, sehingga Mas Said sakit hati dan keluar dari istana. Upaya untuk memadamkan pemberontakan Mas Said ini sudah cukup hebat, tetapi tidak pernah berhasil. Perlu diingat bahwa Mas Said ini usianya baru 15 tahun, baru seusia kalian. Tetapi Mas Said ternyata mampu memimpin pemberontakan yang sedemikian besarnya di Kesultanan Mataram. Kenapa kok bisa ada pemberontakan yang sangat besar? Karena masyarakat Mataram sendiri sudah sangat bosan dengan kolonialisme dan imperialisme dari VOC selama bertahun-tahun, selama berpuluh-puluh tahun dari generasi ke generasi, sehingga ketika Mas Said ini muncul, banyak masyarakat yang mendukung. Nah, pemberontakan Mas Said ini tidak mampu dipadamkan oleh Mataram dan VOC, sehingga Pakubuwono menjanjikan hadiah tanah perdikan sebagai imbalan bagi siapa saja yang bisa menangkap Mas Said. Oleh karena itu, Mangkubumi, saudara dari Pakubuwono III, mengajukan diri untuk menangkap Mas Said. Dan ternyata Mangkubumi berhasil menangkap Mas Said. Selanjutnya, ketika ada sidang umum, seharusnya si Mangkubumi ini mendapatkan hadiah, tetapi tidak jadi karena banyak keluarga yang tidak setuju dengan hadiah yang mau diberikan kepada Mangkubumi, karena bahkan Mangkubumi dianggap atau dituduh sedang cari muka, memanfaatkan kesempatan dan sebagainya. Karena marah, maka kemudian Mangkubumi keluar dari istana dan bergabung dengan Mas Said, sama-sama melakukan pemberontakan. Pemberontakan Mas Said sendiri tidak bisa dipadamkan oleh Mataram maupun VOC, apalagi sekarang ditambah dengan pemberontakannya Mangkubumi. Nah, dua pemberontakan ini tidak bisa ditangani sehingga mereka terpaksa mengajukan perjanjian Giyanti. Jadi VOC dan Mataram mengajak Mangkubumi untuk berunding di desa Janti. Tetapi kenapa kok disebut sebagai perjanjian Giyanti? Karena orang Belanda pada waktu itu tidak bisa melafalkan kata Janti. Jadi ketika mau menyebut desa Janti, mereka menyebutnya desa Janti seperti itu, sehingga ketika ditulis namanya menjadi perjanjian Janti atau perjanjian Giyanti. Nah, perjanjian Giyanti ini membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi yang nanti bergelar sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan yang Kasunanan Surakarta menjadi miliknya Pakubuwono III. Nah, selanjutnya ada perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Salatiga. Kalau perjanjian Salatiga ini, Kesultanan Mataram dibagi menjadi 3 wilayah, karena tadi Mas Said belum dapat bagian wilayah, yaitu ada Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Mangkunegaran ini nanti yang akan menjadi wilayahnya Mas Said. Ini adalah pembagian wilayahnya. Ada Surakarta, Mangkunegaran, dan Yogyakarta. Dengan dibaginya wilayah Mataram menjadi 3 wilayah ini, maka berakhirlah Kesultanan Mataram Islam.
Demikianlah materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa.